Shalom, selamat berjumpa kembali para mahasiswa sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus. Dalam video pembelajaran dalam pertemuan pertama mata kuliah umum wajib universitas ini, saya akan bawakan yaitu mengenai hakikat Allah di dalam agama-agama dan juga agama suku, termasuk agama Kristen sendiri. Baik, ini mungkin sesuatu yang baru bagi kalian, yaitu kalian belajar secara online, kemudian kalian juga melihat dalam video pembelajaran ini. Video pembelajaran ini bukanlah suatu uraian lengkap mengenai bahan mata kuliah yang kita sajikan, tetapi merupakan satu ringkasan saja, dan selanjutnya tetap kalian membuka sepada untuk kalian bisa membaca setiap materi yang saya sajikan di sana, dan juga ada PowerPoint yang saya juga sediakan buat kalian yang dilengkapi dengan beberapa gambar yang bisa membuat kalian lebih mengerti apa yang akan kita pelajari di pertemuan pertama mata kuliah agama Kristen Protestan ini. Baik, kita akan mulai dari yang pertama dulu, yaitu mengenai hakikat Tuhan dan keberadaannya. Dalam subtopik yang pertama ini, kalian akan diajak untuk melihat dan mempelajari bagaimana Tuhan itu mengerti dan dipahami menurut iman Kristen, yaitu bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana kepribadiannya, dan sangat penting saudara untuk kita mengenal siapa Tuhan yang kita percayai. Banyak orang hanya tahu tentang Tuhan, banyak orang mengaku dirinya Kristen, tetapi dia sendiri tidak tahu dan tidak mengenal siapa Tuhan yang dia sembah dan bagaimana sifat-sifatnya. Sedangkan dalam pergaulan sehari-hari, jika kita ingin mengenal Tuhan, mengenal sesama manusia dengan sungguh-sungguh, kita akan mencari tahu bagaimana sifat pribadi orang tersebut, serta di mana tempat tinggalnya, atau lebih lanjut lagi kita akan mencari tahu apa hobi atau kesukaannya. Dan lebih dalam lagi kita akan mungkin mencari kapan hari ulang tahunnya, tanggal berapa. Nah, apalagi menyangkut tentang Tuhan. Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah. Kalau orang tidak mengetahui dan tidak mengenal bagaimana sifat-sifat Tuhan, bagaimana kuasanya, bagaimana kemuliaannya dan segala kemampuannya, orang akan mudah disesatkan pada akhirnya. Nah, itu yang pertama. Kita mempelajari konsep tentang Tuhan, yaitu subtopik yang pertama ini adalah bagaimana sifat, watak, serta kepribadian Tuhan itu sendiri, supaya kita bisa mengenal Tuhan itu secara pribadi lebih dalam lagi. Jadi bukan hanya mengetahui tentang Tuhan. Kalau cuma mengetahui tentang Tuhan, setan pun tahu tentang Tuhan, iblis pun tahu tentang Tuhan. Iblis juga tahu siapa Yesus, tetapi iblis tidak bersekutu dengan Tuhan. Iblis malah menjadi lawan dari Tuhan itu sendiri. Nah, itu dalam subtopik yang pertama. Dalam subtopik yang kedua, kita akan melihat bahwa bagaimana pandangan agama suku tentang Tuhan. Nah, agama suku di Indonesia ini sangat banyak. Sebutkanlah, ada agama Parmalim di Sumatera Utara, kemudian agama Kaharingan di antara suku Dayak di Kalimantan, kemudian ada Kejawen di antara suku Jawa, kemudian agama suku Tengger di Jawa Timur, itu lain lagi. Dan banyak agama suku yang menyebar dari Sabang sampai Merauke, sangat banyak. Nah, oleh karena sangat banyak ini, saya ambil dua hal saja. Contoh mengenai bagaimana pandangan Tuhan menurut agama Kaharingan di antara suku Dayak di Kalimantan. Kemudian yang kedua, pandangan tentang Tuhan dalam agama atau Ugamo Malim, yang penganutnya disebut Parmalim di Sumatera Utara. Nah, saya mulai secara singkat dari yang pertama. Bagaimana pandangan Tuhan dalam suku Dayak Kaharingan di Kalimantan. Mereka memandang bahwa Tuhan itu adalah suatu pribadi yang menciptakan alam semesta. Oleh karena itu mereka harus dekat dengan alam. Bagaimana mereka menjaga kelestarian alam, bagaimana mereka mengatur segala sesuatunya supaya alam itu tidak marah terhadap mereka. Oleh karena itu dalam keyakinan mereka, jika terjadi satu bencana alam, berarti ada sesuatu yang salah di dalam mereka memperlakukan alam. Dan di situ mereka harus menata ulang bagaimana mereka merawat lingkungan sekitar mereka. Memang salah satu sisi positif dari agama Kaharingan yang merupakan agama suku Dayak di Kalimantan ini adalah bagaimana mereka menjaga ekosistem atau lingkungan mereka itu tetap terjaga dengan baik. Oleh karena itu mereka tidak sembarangan menebang pohon. Mereka juga tidak sembarangan untuk mengambil buah-buahan di hutan dan sebagainya. Tetapi yang disayangkan, mereka hanya mengenal Tuhan menurut konsep pikiran mereka, tetapi mereka belum menemukan siapa Tuhan yang benar itu.
siapa Allah yang benar. Nah, itu. Nah, kemudian kita secara singkat lihat contoh yang kedua, yaitu bagaimana Ugamo Malim atau yang kita sebut Parmalim di Sumatera Utara. Sebelum kedatangan Belanda ke Indonesia yang disertai dengan misi membawa agama Kristen masuk ke tanah Batak, itu agama Parmalim sudah ada. Sudah ada sejak dulu. Mereka menyembah Tuhan yang mereka konsep dengan nama Mula Jadi Nabolon atau sang pencipta awal dari segala penciptaan yang ada. Nah, saudara, konsep agama Parmalim ini adalah bagaimana mereka menghargai Tuhan, Allah yang besar, pencipta segala sesuatu yang dari awalnya sudah ada. Nah, lagi-lagi agama ini juga sampai sekarang menjadi perdebatan karena mereka ingin diakui sebagai aliran kepercayaan dengan identitas yang sah di KTP, tapi masih dalam perundingan dan masih wacana. Nah, penganut agama Parmalim ini dikenal sebagai pengikut Sisingamangaraja ke-12 karena beliaulah yang men-establish atau memantapkan kelembagaan agama Parmalim ini sebagai agama suku Batak. Sampai sekarang, saudara, walaupun suku Batak itu mayoritas beragama Kristen dan sebagian menganut agama Islam atau Muslim, tetapi keberadaan komunitas Parmalim ini tetap ada di Sumatera Utara. Dan itu tidak dilarang oleh pemerintah. Itu dianggap sebagai kekayaan suku bangsa atau kearifan lokal. Nah, mengenai agama-agama suku yang lain, saya rasa mungkin terlalu banyak untuk diterangkan satu persatu. Tapi dua agama ini saya ambil contoh sebagai bagaimana agama suku itu memandang Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Baik, kita akan melangkah yang ketiga, yaitu bagaimana pandangan atau konsep Tuhan dalam kekristenan. Nah, dalam kekristenan, di mana Alkitab terbagi dua, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dari mula pertama penciptaan, sewaktu Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya, alam semesta, ada perkataan dalam kitab Kejadian, baiklah kita menciptakan. Nah, kata kita itu dalam bahasa Ibrani merupakan suatu bentuk jamak, yaitu Elohim. Akhiran im itu adalah akhiran jamak. Nah, dari sinilah saudara, kalau orang salah mengkonsep tentang pandangan Tuhan dari Alkitab ini, orang akan mengatakan, oh Allahnya orang Kristen itu banyak, Allahnya orang Kristen itu lebih dari satu. Padahal tidak, saudara. Allah kita tetap satu. Karena dalam perkataan orang Israel juga mereka selalu diajar mengatakan apa? Lihatlah hai orang Israel, Tuhanmu itu satu. Nah, perhatikan di sini. Kenapa dikatakan tiga? Atau dikatakan kita? Baiklah kita menciptakan. Nah, oleh karena itu, saudara, kita pahami satu hal keunikan dalam konsep Tuhan di dalam kekristenan, iman Kristen adalah ada Allah Bapa, Allah Anak yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya ini adalah satu. Jadi satu Allah menyatakan dirinya dengan tiga pribadi atau tiga manifestasi, tiga pernyataan. Nah, ini akan saya bahas lebih lanjut. Dalam Perjanjian Lama ini belum dibahas, tetapi hanya dikatakan Allahmu itu Esa. Nah, kemudian masuk dalam zaman Perjanjian Baru. Allah yang selama ini dikenal sebagai Allah yang jauh, bertahta di sorga, Allah yang bertahta di atas tahtanya, itu turun sebagai manusia dalam bentuk tubuh manusia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di sini saudara kita harus tahu, Yesus itu bukan setengah Tuhan, setengah manusia. Dia Tuhan 100%, dia manusia juga 100%. Nah, kemudian kalau ada yang bertanya, Pak, bagaimana bisa begitu? Bagaimana mungkin Allah turun jadi manusia? Kenapa tidak mungkin, saudara? Allah menjelma turun jadi manusia itu mungkin. Dan itu dalam kemahakuasaannya. Yang tidak mungkin adalah kalau manusia mau menjadi Allah. Sampai di sini bisa dimengerti kan? Jadi saya ulangi sekali lagi. Kalau Allah yang berdaulat itu, Sang Maha Pencipta, dia mau jadi manusia, dia mau menjelma jadi semut, dia mau menjelma jadi apapun bisa. Tetapi kenapa dia memilih menjelma jadi manusia? Karena satu saja, objek yang akan dia selamatkan, yang akan ditebus dari dosa adalah kita, saudara dan saya, yang telah jatuh dalam dosa, yaitu manusia. Oleh karena itu dia perlu menjelma jadi manusia, supaya manusia bisa mengenalnya. Nah, kemudian setelah Yesus menyelesaikan misinya di atas dunia ini, dia disalibkan, mati, dikuburkan, kemudian dia bangkit dan naik ke surga. Dia mengutus satu penolong lagi, yaitu namanya
Rohul Kudus atau Roh Kudus. Roh Kudus ini pribadi Tuhan yang tidak bisa kita lihat dengan mata, tidak bisa kita jamah, tetapi kita bisa rasakan kehadirannya. Oleh karena itu, kenapa Roh Kudus itu sering digambarkan dalam berbagai percontohan. Misalnya, Roh Kudus digambarkan sebagai lidah-lidah api pada waktu dia turun di hari Pentakosta pertama. Kemudian Roh Kudus sebagai pribadi Tuhan yang menyegarkan jiwa yang sudah dahaga, jiwa yang sudah kering, jiwa yang sudah lelah oleh karena pergumulan di dunia ini. Dia digambarkan sebagai air yang menyejukkan. Nah, sebagai suatu kekuatan yang merupakan dinamis, dia digambarkan seperti angin. Dan banyak lagi gambaran Roh Kudus. Sebagai roh yang membawa damai sejahtera, Shalom, dia digambarkan seperti burung merpati. Nah, saudara, kalau orang bertanya lagi, bagaimana kita bisa percaya Roh Kudus yang tidak bisa kita lihat itu? Nah, saudara, konsep pikirannya sederhana saja. Saudara makan satu makanan, misalnya saudara makan sup. Sup itu terasa asin. Saudara bisa nggak melihat butiran-butiran garam dalam sup itu? Tentu tidak bisa, kan? Tetapi kehadiran garam itu bisa saudara rasakan lewat rasanya yang asin dan kita makan. Nah, begitu juga Roh Kudus. Roh Kudus tidak bisa kita nampak dengan mata kita secara fisik. Dia tidak bisa kita jamah dengan tangan kita. Tidak bisa kita berfoto selfie dengan Roh Kudus. Tapi kita bisa rasakan waktu dia hadir itu ada damai di hati. Jiwa saudara yang mungkin sudah letih lesu, capek oleh karena pergumulan dengan segala pekerjaan di dunia ini, disegarkan kembali oleh Roh Kudus itu. Dan Roh Kudus sebagai penolong, dia juga apa tugasnya? Membantu kita memahami kitab suci saat kita mempelajari. Nah, saudara, itu konsep Tuhan dalam kekristenan. Jadi ada konsep perjanjian lama, di mana hanya dikenal sebagai Allah Bapa, Allah yang satu itu. Tetapi dalam perjanjian baru, dia memperkenalkan dirinya sebagai pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, kemudian saya melangkah ke yang selanjutnya, yaitu mengenai konsep Tritunggal. Tritunggal ini adalah satu istilah yang hanya ada di kekristenan, tapi tidak ada di agama yang lain. Di mana Tritunggal ini yang saya terangkan tadi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Nah, mengenai konsepnya, secara singkat atau secara mendalam, saudara bisa baca di PowerPoint yang sudah saya sajikan, dan juga di materi spada yang saya berikan. Oleh karena itu, saya minta dengan sangat, saudara-saudara sebagai mahasiswa Kristen, bacalah setiap materi dengan subtopik yang sudah saya berikan. Tersedia WA group kita untuk kita mau diskusi kalau saudara ada yang ditanyakan. Jangan nanti hanya saudara mengisi absen kemudian materi tidak dibaca. Ingat, pretestnya juga harus dikerjakan, post-testnya harus dikerjakan juga. Bisa dimengerti? Dan sebagai kesimpulannya, nanti kita akan lihat di PowerPoint kita, saya sajikan yaitu mengenai pengakuan iman rasuli. Ini merupakan pengakuan doktrin dasar bagaimana kita mengakui dan mempercayai Allah Bapa, Allah Anak yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Jadi pengakuan iman rasuli itulah doktrin dasar kekristenan, supaya kita mengerti benar, rel yang benar dalam kita memahami konsep ketuhanan itu bagaimana. Harapan saya dengan saudara mengikuti perkuliahan ini, judul yang pertama ini, saudara mulai terbuka pikirannya. Jangan hanya mengetahui tentang Tuhan, tapi kenallah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh? Pasti saudara harus membaca firman-Nya dan merenungkannya. Sekian materi video pembelajaran ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.